Halo, selamat datang kembali. Gini, semuanya itu berawal dari satu komentar yang jujur aja, agak aneh dalam sebuah pidato presiden. Komentar itu yang bikin kita semua bertanya-tanya, dari sekian banyak urusan negara, kok tiba-tiba yang dibahas genteng? Betul, omongan yang kelihatannya random banget soal beli genteng dari koperasi ini, ternyata jadi pintu masuk buat kita ngulik sebuah program pemerintah yang baru dan skalanya masif banget. Dan ternyata ini jauh lebih besar dari sekedar urusan genteng. Oke, kita bedah dari awal ya. Pertanyaan besarnya kan, sebetulnya program koperasi ini apaan sih? Dan kenapa hal sesederhana genting bisa sampai jadi sorotan di pidato kepresidenan? Aneh kan? Nah, sekarang kita kenalan dulu sama bintang utamanya, Koperasi Merah Putih. Tapi seperti yang akan kita lihat, ini bukan sekedar koperasi desa biasa loh, ini adalah sebuah inisiatif raksasa skala nasional dengan ambisi yang luar biasa besar. Jadi namanya Koperasi Desa Merah Putih atau disingkat KDMP. Ini adalah salah satu program andalan dari pemerintahan yang sekarang. Skalanya ini gila-gilaan. Targetnya itu puluhan ribu unit harus berdiri di seluruh Indonesia sampai tahun 2029. Pokoknya ini proyek super besar. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, proyek yang judulnya pemberdayaan desa ini, eksekusinya nggak sepenuhnya sipil. Justru ada keterlibatan militer yang sangat-sangat kental. Jadi, setelah programnya jalan beberapa bulan dan dianggap lambat, Wakil Panglima TNI sampai turun tangan. Beliau mengumpulkan perwira tinggi dan menengah dengan satu misi, percepat pembangunan koperasi ini. Ini adalah titik di mana program ini bergeser dari yang tadinya proyek sipil jadi proyek dengan pendekatan komando. Nah, pertanyaan bagus. Duitnya dari mana? Gimana caranya proyek desa sebesar ini bisa didanai? Ternyata alur pendanaannya itu unik banget dan modelnya benar-benar dari atas ke bawah, alias top down. Jadi, ini yang penting banget buat kita pahami, alur duitnya. Dana dari bank-bank BUMN itu nggak langsung turun ke desa, tapi muter dulu ke kontraktor pusat namanya Agrinas. Dari situ turun lagi ke Kodim di tiap daerah. Nah, baru dari Kodim inilah dana untuk bangunannya dikelola. Ini menjelaskan kenapa perangkat desa jadi harus berurusan langsung sama militer. Oke, kita udah lihat strukturnya. Sekarang gimana dampaknya di lapangan? Terutama buat masyarakat desa yang katanya mau dibantu lewat program ini. Siapa yang akhirnya kena getahnya? Disinilah kita lihat bedanya antara rencana di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Harusnya, desalah yang jadi motor penggerak utamanya, tapi laporan dari para kepala desa nunjukin hal sebaliknya. Mereka ngerasa kayak cuma jadi penonton di desa mereka sendiri, sementara militer yang ngambil alih kendali. Coba lihat angka ini, minus 80%. Gede banget kan? Ini adalah dampak finansial yang langsung dirasain sama desa-desa. Tapi, minus 80% dari apa? Jadi gini, untuk bangun koperasi ini, dana desa, dana yang seharusnya buat pembangunan lokal, itu dipotong sampai 70, bahkan 80%. Bayangin, hampir seluruh anggaran tahunan desa tiba-tiba disedot untuk satu proyek wajib ini. Dan dampaknya? Ya, langsung terasa sama warga. Di beberapa daerah, layanan posyandu udah dimacet. Di Sumatera Barat, kepala desa sampai bingung pas ada banjir karena dana daruratnya nggak ada. Proyek-proyek yang udah direncanain kayak benerin jalan, ya terpaksa ditunda semua. Ini benar-benar efek domino yang langsung kena ke kehidupan sehari-hari. Dan kutipan dari salah satu kepala desa di Lumajang ini kayaknya mewakili perasaan banyak kepala desa lainnya. Ini bukan soal menolak program, tapi lebih ke perasaan dipaksa dan nggak berdaya. Di mana prioritas desa mereka sendiri harus dikorbankan. Nah, ini kunciannya. Ada aturan baru yang bikin mereka nggak punya pilihan sama sekali. Dana desa baru bisa cair kalau mereka bisa nunjukin bukti udah mendirikan koperasi. Jadi mereka harus ikut program yang motong dana mereka supaya bisa dapat sisa dananya. Ibaratnya maju kena, mundur kena. Kalau tadi udah rumit, ternyata ceritanya belum selesai. Ada lapisan baru lagi nih. Keterlibatan orang-orang partai politik dalam pengelolaan koperasi ini. Ada instruksi langsung dari Sekjen Partai Gerindra supaya kader-kadernya ikut menyukseskan program ini. Dan di lapangan, kita lihat contohnya. Di Bogor misalnya, Ketua Partai Gerindra lokal ternyata juga jadi ketua koperasinya. Kader-kader partai ini juga aktif ngajak desa-desa gabung. Ini kan jadi abu-abu banget ya batasannya. Potensi konflik kepentingannya jadi serius. Terus gimana cara pusat mantau ribuan proyek ini di seluruh Indonesia? Ternyata, metodenya unik banyak. Dan sekali lagi, ini nunjukin betapa kentalnya nuansa militeristik dalam program yang harusnya buat masyarakat sipil. Jawabannya, selfie. Iya, Anda nggak salah dengar, selfie.
Jadi setiap bintara pembina desa atau Babinsa yang ngawasin pembangunan diwajibkan ngirim foto selfie dari lokasi proyek 2 kali sehari. Jadi SOP-nya begini, misal lagi pasang pondasi, Babinsa harus foto progresnya, terus foto selfie dirinya di lokasi itu, lalu diunggah ke command center pusat. Ini metode pengawasan yang sangat mikro, dan lagi-lagi lebih mirip laporan intelijen daripada laporan proyek pembangunan desa. Oke, setelah kita lihat semua detil-detil aneh ini, sekarang kita coba mundur sedikit untuk lihat gambaran besarnya. Semua ini sebetulnya artinya apa sih? Menurut sumber kami, program ini bukan sekedar program biasa, tapi bagian dari sebuah pola yang lebih besar. Sumber analisis ini melihat ada kemiripan yang kuat banget sama program ABRI Masuk Desa di zaman Orde Baru. Dan ternyata keterlibatan militer di urusan sipil bukan cuma di sini, tapi juga di sektor lain. Nah, semua ini dilihat sebagai gejala dari gaya pemerintahan yang semakin mengandalkan struktur komando. Nah, dari sinilah sumber yang kami analisis ini menarik kesimpulan yang cukup tajam. Buat mereka, pelibatan militer dalam Koperasi Desa Merah Putih ini bukan sebuah kebetulan, tapi justru sebuah konfirmasi yang semakin memperjelas watak pemerintahan yang mereka sebut otoriter. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan ini tetap menggantung. Untuk siapa sebetulnya koperasi ini dibangun? Apakah benar-benar untuk memberdayakan masyarakat desa? Atau untuk memperkuat sebuah struktur komando? Nah, pertanyaan itu kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di analisis berikutnya.